Halo, Assalamualaikum. Gua Haris balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini gue mau nge-review buku lagi. Dan buku yang akan gue review adalah salah satu buku terkenal di dunia. Iya, di dunia. Dan ini buku yang cukup fenomenal di zamannya. Bahkan sampai sekarang juga bisa dikatakan novel yang masih terus dicetak, masih terus dicari, dan bahkan masih terus menjadi bahan studi di jurusan sastra, terutama sastra Inggris. Buku apa itu? Animal Farm, karya George Orwell. George Orwell ini terkenal dengan karyanya yang pertama itu Animal Farm, yang kedua adalah 1984, yang itu novel science fiction, dan ini novel alegori politik gitu. Dengan 10 bab pendek dan 140 halaman yang bisa dibilang kalau lagi punya waktu luang ini bisa dibaca dalam waktu 1 hari aja. Tapi isu yang dibawanya cukup padat. Jadi nggak hanya narasi tok aja yang ada di sini, tapi juga ada isu politik yang sangat kental, karena ini memang ditujukan untuk mengalegorikan sebuah situasi politik pada saat itu, yaitu tahun 1945. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang itu. Pertama gue mau bahas covernya dulu. Di sini covernya ya Animal Farm, tentang peternakan. Ada farm gitu dan ada halaman-halaman. Ya covernya oke-oke aja, tapi buat orang yang udah tahu George Orwell dan udah tahu Animal Farm, mau dikasih polos pun orang akan tetap beli. Dan sinopsis singkatnya adalah, jadi ada sebuah peternakan, namanya itu peternakan Manor, yang dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Pak Jones. Pak Jones ini ya seperti biasa, seorang petani biasa dan peternak biasa. Dan di antara hewan-hewan di kandang Pak Jones ini, ada satu hewan yang dituakan oleh hewan-hewan lainnya, yaitu seekor babi bernama Major. Jadi babi Major ini dia udah cukup tua dan dia punya mimpi suatu malam. Mimpinya itu adalah tentang pemberontakan para hewan terhadap Pak Jones tadi ini, karena Pak Jones adalah seorang pemimpin yang memeras warganya hanya untuk keuntungan pribadinya dia dan keluarganya Pak Jones. Sementara hewannya kerja keras, tapi hanya mendapat makanan yang sedikit. Jadi akhirnya si Major itu mengumpulkan hewan-hewan pada suatu ketika untuk menyampaikan mimpi tersebut. Dan mimpi tersebut menginspirasi banyak hewan di situ, hampir keseluruhan, terutama terutama 2 ekor babi lainnya yang bernama Napoleon dan Snowball. Mereka ini babi yang masih muda. Mereka masih punya semangat perjuangan di sini. Jadi ide dari Major tadi untuk mengkudeta Pak John sangat menginspirasi mereka. Akhirnya ada satu ketika masa yang cukup mendukung untuk dilakukannya revolusi tersebut. Napoleon dan Snowball memimpin semua hewan yang ada di situ untuk melakukan revolusi, untuk mengkudeta kepemimpinannya Pak Jones. Dan akhirnya peternakan diambil alih oleh para binatang itu yang dipimpin oleh Napoleon dan juga Snowball. Mereka berdua ini karena mereka yang memimpin pemberontakan tadi. Kemudian Napoleon menganggap dualisme kepemimpinan ini tidak baik, maka Napoleon mengambil langkah yang cukup licik untuk menyingkirkan Snowball dengan cara memfitnah, sehingga akhirnya Snowball pergi dan nggak diceritakan lagi sampai akhir di mana Snowball dan lain-lain. Padahal gue suka banget sama karakter Snowball. Jadi kalau kalian udah dengar sinopsisnya tadi, singkatnya, ya jelas banget ini mah tentang politik, emang ditujukan untuk politik. Latar belakang penulisan novel ini adalah, ini penggambaran George Orwell terhadap pemerintahannya Joseph Stalin di Uni Soviet pada tahun 1945. Karena dia menggunakan pemerintahan yang sosialis tapi totalitaris. Dan George Orwell nggak mau hal itu terjadi di negara Inggris. George Orwell nggak mau Inggris menjadi negara yang juga totaliter. Maka dia membuat ini untuk ibaratnya peringatan pada warga Inggris bahwa cara pemerintah yang seperti itu tidak baik dan tidak benar. First impression gue terhadap buku ini, setelah baca buku ini, gue kesel banget. Babi banget. Iya, di sini babi itu digambarkan sangat banget, kecuali babi Major karena dia cukup inspiratif dan bisa dibilang cukup bijak.
Tapi ya itu, Napoleon di sini mengambil tindakan yang sangat mengesalkan, sehingga ya sangat memungkinkan pembaca untuk ikut terbawa kesal pada si Napoleon itu. Dan itu adalah kesuksesan sebuah novel di mana dia bisa membawa pembacanya dalam emosi yang diberikan oleh cerita itu. Di sini alegori totalitarism itu sangat pas dan sangat ngena karena Uni Soviet saat itu seperti itu. Ini penggambarannya sangat jelas sih. Novel ini 140 halaman ini menyingkap banyak sekali kebusukan-kebusukan politik yang nggak hanya terdapat pada politik pemerintahan totalitarism, tapi juga pemerintahan republik dan pemerintahan lainnya yang emang busuk juga dibicarakan di sini. Mau di-mention? Oke. Politik penuh propaganda, politik penuh kebohongan, fitnah-fitnah yang tidak benar untuk lawan politik, pimpinan yang katanya setara akhirnya menjadi diktator, pemerintahan mengakali peraturan, pembohongan publik, pencitraan negara, fanatisme pada pemimpin yang tidak logis, berebut proyek. Pedustaan sejarah. Itu baru sedikit yang gue sebutin dari banyaknya isu politik yang sangat busuk diangkat di novel ini. Terus, kayak gue bilang tadi, first impression saat baca novel ini kesel, dan tingkat kekesalan kalian akan meningkat sangat drastis dari sepertiga terakhir. Saat kalian memasuki sepertiga terakhir novel yang tipis ini, kalian akan semakin kesal dan semakin kesal oleh sosok Napoleon dan antek-anteknya dan babi-babi bangnya tadi itu. Terus juga novel ini selain ceritanya yang emang bagus, juga makna tersiratnya yang memang nembak banget, yang memang kena banget. Novel ini juga mengandung simbolisme-simbolisme pada hewan-hewan yang ada di sini. Contohnya si babi itu sendiri digambarkan di sini sangat rakus dan sangat haus kekuasaan, harta, dan juga makanan. Kuda sangat digambarkan sebagai pekerja keras. Kita tahu kan, kuda itu memang punya tenaga yang sangat mendukung untuk dia bekerja keras. Tapi di sini sayangnya ada satu ekor kuda yang bekerja kerasnya membabi buta. Kuda kerja keras membabi buta. Dia tidak mengevaluasi apakah pemimpin yang diidolainya itu patut diidolai atau tidak. Ya, dia pokoknya kerja keras, hanya itu aja. Terus juga ada domba atau biri-biri di sini yang cukup banyak anggotanya dan sangat menyimbolkan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tingkat intelijensinya tidak terlalu baik dan sangat mudah terpengaruh dan juga digiring oleh isu dan propaganda dari pemerintah. Ada sebuah ironi di sini di mana kita di sini selalu menyimbolkan keledai sebagai hewan bodoh, sementara keledai di sini adalah hewan yang cukup bijak dan cukup visioner, atau dia bisa memandang apa yang akan terjadi ke depannya di peternakan binatang ini. Jadi ya bisa dibilang hewan-hewan di sini atau penggambaran-penggambaran makhluk politik yang ada di sini itu lebih bodoh daripada keledai gitu. Ada satu hal dari unsur di novel ini yang cukup berpengaruh pada emosi pembaca tadi, yaitu sudut pandang. Jadi novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, tapi bukan orang ketiga serba tahu. Di sini sudut pandang orang ketiga yang dia tidak tahu segalanya. Bahkan ada beberapa narasinya yang bersifat asumsi. Di sini naratornya tidak memanjakan pembaca dengan hal-hal yang sebenarnya pembaca bisa menganalisa sendiri. Itu yang paling berpengaruh sih menurut gue untuk membawa emosi pembaca. Itu dulu untuk video kali ini. Gue suka banget novel Animal Farm ini dan kalian harus baca sih. Dan bagi kalian anak sastra Inggris yang baru masuk mungkin, ini novel baca deh karena ini akan disinggung di kuliah kalian atau bahkan akan dijadikan bahan tugas kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan pemberitahuan terupdate kalau gue lagi upload video. Bagi kalian yang suka video ini, share juga ke teman-teman kalian yang suka sastra luar dan juga suka novel-novel yang berkaitan dengan isu politik, supaya teman-teman kalian juga jadi lebih semangat mendalami politiknya. Dan untuk video kali ini gue akhiri di sini dulu. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Gue Haris, pamit. Bye-bye.